Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 60 pasalnya yang ke-10. Demikianlah bunyinya. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara, ketika kita mendengar ayat ini, sungguh kita dapat mengerti bahwasannya jalan-jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan-jalan manusia. Seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah sangat jauh perbedaan antara apa yang dipikirkan oleh Tuhan dengan yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, ayat ini berbicara tentang satu bangsa yang telah dibuang dari perbudakan, dari tanah negeri mereka ke Babel selama 70 tahun lamanya. Mereka dibuang oleh karena dosa dan pemberontakan mereka. Tetapi ketika waktunya tiba di tahun yang ke-70 itu, maka Tuhan membebaskan mereka. Dan kita melihat dalam ayat ini bahwasannya Tuhan tidak bekerja sendiri, Dia memakai orang-orang, bahkan orang-orang kafir, orang-orang asing, orang-orang yang di luar suku dan bangsa mereka, dipakai oleh Tuhan untuk memberangkatkan mereka pulang dari Babel menuju tanah nenek moyang mereka. Saudara, lihatlah betapa apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, itulah yang dipikirkan oleh Allah. Itulah Allah kita. Allah adalah Allah yang mengerjakan sesuatu di luar apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, Israel ketika mereka pulang dari Babel, Tuhan mengetuk pintu hati Raja Koresi, dan mereka pulang menuju tanah kelarihan mereka, diperlengkapi dengan banyak harta kekayaan. Mereka diberikan emas, diberikan perak, diberikan uang untuk membangun kota mereka, untuk membangun bait Allah dan membangun rumah-rumah mereka yang telah runtuh selama 70 tahun lamanya. Ini karena apa, saudara? Karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang konsisten. Dia tidak hanya menghukum dalam kerangka kasih, tetapi juga Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan menyediakan pertolongan. Tuhan menyediakan satu kehidupan yang lebih baik, yaitu masa depan. Karena itu Tuhan tidak mau tinggal di masa lalu, tetapi Tuhan mau berjalan terus masa kini dan masa yang akan datang. Saudara, ayat ini sungguh meneguhkan hati kita pada zaman ini. Betapa saudara, pikiran kita sangat terbatas untuk memikirkan kehidupan kita. Ketika kita melihat tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika yang kita jalani dalam hidup kita adalah jalan buntu, tetapi Tuhan memberikan jalan-jalan hidup yang lain. Karena itu saudara, bersandarlah pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Seperti yang dikatakan oleh ayat ini, aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Karena itu saudara, jangan ragu dengan kasih Tuhan. Jangan ragu dengan kekuatan Tuhan. Jangan ragu dengan pertolongan Tuhan. Setiap persoalan kita, setiap masalah kita, ketika kita menemui jalan buntu, saudara, datanglah kepada Dia, sumber kasih, sumber rahmat dan sumber pertolongan. Maka Dia sama seperti Allah yang dulu dan Allah kini dan Allah yang akan datang, yang bersedia untuk menolong dan menopang kita. Inilah firman Tuhan yang meneguhkan kita pada hari ini. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan dan persoalan kita, yakinkanlah semuanya kepada Tuhan yang maha ajaib, kepada Tuhan yang maha kuasa. Jangan ragu terhadapnya, tetapi yakinlah Dia tidak akan meninggalkan kita, tetapi Allah yang terus-menerus mengasihani kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihani siapapun. Termasuk mengasihani kami, Engkau tetap Allah yang sama.
Karena itu Bapa di surga, kami akan bersyukur atas pengasihan Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau menyediakan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan kehidupan kami. Biarlah kami meyakini ini dan kami percaya kepadamu, dan kami tidak menaruh percaya kami kepada siapapun, kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Karena dunia ini sangat terbatas, karena manusia ini sangat terbatas. Maka berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dan pikirannya sendiri. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihani, Tuhan tolong, dan biarlah kami semua jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak hingga para lansia, hidup dalam takut akan Tuhan dan bersandar kepada kekuatan Tuhan, meyakinkan hati kami bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah Allah yang panjang sabar atas kehidupan kami. Karena itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir dan ragu akan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tolong Tuhan seluruh jemaat-Mu yang berduka cita, biar Tuhan hibur, bersandar kepada kekuatan dan pengasihan Tuhan. Yang di dalam pergumulan karena pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Yang di dalam pergumulan atas kehidupan anak-anak, Tuhan berkati dan Tuhan beri hikmat, kekuatan dari Tuhan sehingga tidak putus asa, tetapi terus punya semangat dan pengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih buat gereja-Mu, kiranya gereja juga menjadi alat pengasihan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita bahwa Tuhan mengasihi seluruh jemaat dimanapun berada. Biarlah setiap gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada jemaat-jemaatnya. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak, berkati remaja, pemuda dan pemudi dimanapun berada, supaya hidup di dalam takut akan Tuhan dan mereka dapat menjadi orang-orang yang berhasil berjuang di dalam masa-masa pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.